Salam sejahtera untuk seluruh netizen dimanapun berada. Saya sapa kita semua. Salam sejahtera. Yahobu, Horas. Ya, semoga rekan-rekan netizen seluruhnya dalam keadaan dan kondisi baik. Dan kenapa saya posting video ini? Hari ini 17 Oktober 2021, hari Minggu. Kebetulan tadi kami baru selesai ibadah. Pada siang sekira pukul 14 WIB, waktu kami melihat medsos, ada satu video yang viral ya. Video ini adalah merupakan video dari seseorang yang bernama Konrad Sinaga. Nah, Bapak ini mengupload atau mengunggah video ini, entah itu live, entah itu memang sudah sengaja ia rekam. Secara utuh sudah kami lihat dari awal sampai akhir. Dan kami melihat bahwa begitu banyak hal yang kontroversi dalam pernyataan beliau ini, dan beberapa bagian yang justru membahayakan beliau ya. Karena kami melihat ada mengandung unsur fitnah ya, mengada-ada. Berikut cuplikan videonya. Perkenalkan, nama saya Konrad Sinaga. Saya mendengarkan hari terakhir ini ada konflik di Percut Setuan di Pajak Gambir. Ada seorang perempuan penjual sayur bernama Gea, Ibu Gea, itu berkonflik dengan Bapak bermarga Ginting. Kalau nggak salah saya ya, yang mohon maaf masalah marga. Dan kemudian saya mau mengajak setiap pihak, kedua belah pihak, dan pihak ketiga juga, termasuk polisi, termasuk aparat pemerintahan, termasuk Bro Bobi Nasution ya, sama-sama anak Medan kita Bro Bobi ya. Nah, di awal videonya ini beliau ini berbicara persoalan di Pasar Gambir ya, daerah Tembung, dan berikut pihak-pihak yang ia sebutkan. Dan saya rasa untuk yang terakhir yang beliau ini sebutkan, Pak Bobi ini keliru ya. Bapak ini keliru karena untuk persoalan ini sendiri sudah ditangani oleh pihak yang berwajib, yaitu pihak kepolisian ya. Maka dari itu ini bukan urusan Pak Bobi untuk menyelesaikan ini ya. Kita lanjut lagi. Biarkan saya bercerita lebih banyak lagi. Si laki-laki ini mengatakan, kamu lagi dasar nias, orang nias kok seperti itu marahnya. Artinya apa? Artinya kemarahan dia itu bukan hanya waktu itu saja. Seperti itu. Kemarahan itu sudah sejak lama dari masa lalu. Mari kita pelajari tentang konflik antara suku bangsa Nias dengan suku yang lain, etnis lain di Kota Medan, di Sumatera Utara seperti itu. Dulu ada di Tanah Karo, seorang Nias, anak muda itu sudah dianggap saudara atau apa, atau karyawan seperti itu, dan terpelihara di sana, kemudian membunuh satu rumah, itu Marga Sembiring. Itu pastinya Marga Sembiring, dan mungkin ada banyak lagi cerita seperti itu. Nah, pertanyaannya, maukah Anda berpikir untuk menyelesaikan masalah? Jadi nggak cuman nyalain, nggak cuman ini, penjarain tuh si laki-laki, dan si laki-laki juga akan penjarain tuh si perempuan, gue dicakar nih. Nah, seperti itu. Tentu bukan ke situ arah pembicaranya. Saya mau mengajak. Ya, Bapak ini menyatakan hanya Pak Bobi yang bisa menyelesaikan masalah ini. Saya mau sampaikan Bapak, persoalan ini sudah sampai ke ranah hukum dan ditangani oleh pihak yang berwajib, yaitu pihak kepolisian sebagai fungsi yudikatif ya, sampai nanti ke pengadilan. Kalau Pak Bobi adalah wali kota ya, dalam strukturnya beliau itu adalah melakukan atau melaksanakan fungsi eksekutifnya ya, beliau wali kota ya. Jadi kita harus paham dulu, makanya kita harus paham dulu. Kadang kalau kita sebelum memposting ini kita harus pahami dulu. Ada fungsi eksekutif ya, ada legislatif, anggota dewan, dan ada yudikatif, tim kepolisian, pengadil, dan seterusnya ya. Dan beliau ini kalau saya lihat berusaha untuk menggiring ya para pendengar dari videonya ini untuk merujuk pada masa lalu, di mana ada oknum ya, bukan kesukuannya, oknum yang melakukan perbuatan jahat atau kriminal dan dipidana, dan beliau ini melabeling suku bangsanya. Ini bahaya.
Nah, karena juga ada juga beberapa tindakan kejahatan, ya, kriminal yang dilakukan oleh mungkin ya contoh orang Batak atau mungkin marga Bapak ini, marga Sinaga gitu kan. Jadi kalaulah ada seseorang bermarga Sinaga yang melakukan tindakan kriminal lalu digeneralisir seluruh marga Sinaga itu begitu, itu nggak cocok dan saya pun tidak setuju dalam hal itu. Ya, jadi mulai Bapak ini menggiring opini, menggiring pemikiran para pemirsa bahwa merujuk itu ke masa lalu ya, tentang sejarah ada oknum mungkin orang Nias ya. Oke, kita lanjutkan videonya. Nah, saya mau menawarkan sebuah solusi yang saya yakin bisa menyelesaikan masalah ini, khususnya lewat Bro Bobby. Jadi begini, kelakuan orang Nias ini banyak dibicarakan di belakang-belakang orang, di belakang-belakang gosip-gosip di belakang seperti itu ya, di belakang-belakang. Nah, saya membicarakannya di depan seperti itu. Saya sekitar 2 jam yang lalu juga teleponan dengan seorang pendeta di kota Medan yang menceritakan tentang hal yang sama. Saya bilang memang budaya Nias ini juga sangat rentan terhadap masuknya intervensi iblis ya, termasuk tari perang. Dia menari aja udah ada perang gitu, apalagi yang lain gitu. Menari itu kan harusnya indah ya, asik begitu ya, menikmati. Ini tari perang seperti itu satu. Di bagian ini beliau ini benar-benar mengeluarkan satu pernyataan yang berbahaya ya. Beliau menyebutkan bahwa budaya Nias ini terkontaminasi atau diintervensi oleh pengaruh dari iblis. Nah, itu yang pertama. Lalu beliau juga menyebutkan bahwa ada di Nias itu tari perang. Nama tarinya aja sudah tari perang. Bagaimana? Pasti ini perang, itu maksudnya itu kekerasan gitu kan. Nah, beliau ini harusnya cross check dulu kenapa dinamakan tari perang. Tari perang itu maksudnya apa, pengertiannya apa, kenapa disebut nama tari perang. Beliau ini kan belum cross check ya, belum cross check langsung ke pusat kebudayaan Nias ya. Jadi beliau ini hanya mengartikan secara harfiah mungkin, secara kata-katanya saja. Nah, ini berbahaya, ini udah mulai keluar sentimen ya dalam statement beliau ini. Yang kedua, ibu itu menceritakan ke saya ternyata di Nias itu masih berlaku hukum yang menghormati orang tua, yang memberikan kepada orang tua yang terbesar. Ketika anak laki-laki menikah, istrinya perawannya harus dikasih sama bapaknya. Itu mengerikan. Ketika anak laki-laki menikah, istrinya perawannya harus dikasih sama bapaknya. Lagi-lagi pernyataan mengerikan dan menyakitkan ya yang beliau sampaikan ini. Beliau ini entah cerita bohong, entah ini cerita betul, kita tidak begitu tahu ya. Katanya dia telepon kawannya yang pendeta, disampaikan persoalan tari perang tadi, dan beliau ini menyampaikan perihal kalau di Nias itu menikah, seorang anak harus mempersembahkan yang terbesar kepada orang tuanya, yaitu katanya istri dari anaknya harus diberikan keperawanannya kepada bapaknya. Saya mau sampaikan ini berbahaya, ini pernyataan bapak ini ya. Anda ini menyampaikan segala sesuatu itu harus berhati-hati, Pak. Dasarnya apa? Buktinya apa? Ini mengundang protes pastinya, dan pastinya Anda ini akan diserang ya. Info itu dari mana? Dasar Anda mengatakan itu apa? Dan apa bukti Anda untuk Anda menyampaikan itu? Nah, ini saya pikir berbahaya. Dapat sifat ini delik aduan ya. Jadi harus ada dulu pihak yang artinya berkeberatan dan tidak terima dan melaporkan beliau ini ya. Ini saya ingin ceritakan tentang pengalaman saya dengan orang Nias juga. Saya Konrad Sinaga 2014 yang silam itu saya adalah wakil ketua Banteng Muda Indonesia BMI Ranting Medan Selayang. Dengan ketua saya adalah Yamitema Tirtajaya Lauli.
Dia sebagai ketua PAC Medan Selayang dan saya sebagai satu-satunya wakil ketua dari dia antara 12 wakil ketua, saya satu-satunya yang aktif dan saya mengeluarkan uang untuk operasional organisasi. Saya pergi mensukseskan Jokowi ke rapat-rapat mensukseskan Jokowi pertama tahun 2014 ke asrama haji. Itu saya nyetir, mobil saya mobil tua seperti itu. Nah, lalu Bapak ini bercerita tentang persoalan atau permasalahan dia dengan satu oknum, ya, orang Nias, ya. Kita dengarkan ceritanya. Mobil tua seperti itu dan sebagainya. Dan kemudian saya mengajak, saya nggak mau uang orang seperti itu. Saya orangnya pekerja keras. Saya mengajak Yamite Malauli untuk mengerjakan proyek di Taman Setiabudi Indah, Perumahan Taman Setiabudi Indah. Ada kenalan di situ ketua. Oh, si Odi Batubara, Bang. Odi itu teman saya, ponaan Pak Yopi. Ponaan Pak Yopi Mendiang, ya. Dulu masih hidup Pak Yopi Batubara, seperti itu. Oke, men kan ketua. Karena saya angkutan sampah. Saya sampai sekarang saya itu pengelola angkutan sampah swasta di Kota Medan. Nah, kemudian kami sering mengadakan rapat dengan Odi Batubara, Yamite Malauli, dan saya. Kami sering 3 orang berrapat di restoran-restoran. Nah, kemudian seiring waktu Yamite Malauli punya tanda tangan kontrak dengan Pak Yopi Batubara untuk mengerjakan kebersihan, keamanan dan sebagainya di Tasbi, mengelola kehidupan di Tasbi sehari-hari. Jadi PT Kanijaya milik Pak keluarga Yasona Lauli itu dipakai untuk menyelenggarakan kehidupan di Tasbi. Artinya menyelenggarakan keamanan, angkutan sampah, tukang sapu dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kemudian saya berangkat ke Inggris. Nah, setelah saya di Inggris, ternyata kontrak ini didapat oleh Tema Lauli. 3 minggu saya di Inggris ini, saya kembali ke Medan untuk mengelola angkutan sampah swasta, dan akhirnya kami menandatangani, saya dan Yamite Malauli menandatangani kontrak 5 tahun. Ya, 5 tahun. Jadi saya CP Solusi, Yamite Malauli dari PT Kanijaya menandatangani kontrak 5 tahun untuk saya mengangkat sampah di Perumahan Tasbi atas nama Kanijaya Sentosa. Seperti itu. Nah, setelah 1 tahun, Yamite Malauli malah membuang saya, memboikot, dia membajak anggota saya karena dia menginginkan keuntungan saya gitu. Saya pulang dari Inggris, saya rekrut orang-orang yang cocok, saya rekrut, saya kreditkan mobil, ada kredit mobil ya, seperti itu, dan kredit mobil angkutan sampah swasta L300, begitu. Tapi setelah semua sudah settle, sudah semua berjalan dengan baik, kemudian 1 tahun lebih kurang, itu Yamite Malauli membajak mereka. Yamite Malauli menyuruh manajernya waktu itu, lupa saya namanya, orang Tionghoa ya, untuk memanggil anggota saya untuk menandatangani kontrak per bulan, dan itu pun sepihak. Jadi anggota saya dibajak, tidak lagi bekerja untuk saya, sehingga saya terbuang, dan kerugian saya sampai total minimal 1,4 miliar rupiah tanpa saya bisa bergerak apapun, karena saya tahu bapaknya adalah seorang Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, dan juga saya selain nggak punya kekuatan kuasa, saya juga nggak punya uang untuk punya waktu juga untuk dan saya juga tidak mengerti untuk menuntut beliau seperti itu. Jadi saya hanya berharap pada Tuhan, dan kemudian saya mencoba kepada hukum sosial, saya mencoba ke Yasona Loli, Bapak Yasona Loli, saya tulis di Facebooknya untuk membicarakan kerugian saya, tapi malah Yasona Loli marah-marah ke saya, seperti itu ya, marah-marah ke saya, dan kemudian
eh, malah Yamite Malauli melaporkan saya ke unit cybercrime Polda Metro Jaya, dan polisi datang ke Kota Medan untuk menjemput saya, padahal saya ada di Inggris. Seperti itu, mereka punya kuasa seperti itu. Jadi beliau ini menggiring seluruh pemirsanya atau yang mendengarkannya agar persoalan yang menimpa dia dengan satu oknum orang Nias mungkin pada masa lampau ya, untuk menjadi pertimbangan untuk menjudge atau menghakimi satu kesukuan tersebut. Nah, ini yang berbahaya ya. Nah, saya juga menyesalkan beliau ini menyeret-nyeret nama-nama yang sebenarnya tidak perlu ya, seret-seret dalam persoalan dia ini ya. Diseret-seret nama Pak Jokowi sedikit ya. Yang paling parah itu dia seret-seret nama Pak Menteri Hukum dan HAM ya, Bapak Yasona Lawli ya. Nah, ini saya pikir berbahaya sekali kalau nanti beliau ini tidak melakukan klarifikasi atas video dia ini. Ini berbahaya bagi Bapak ini ya. Saya pikir ini fatal sekali. Mengingat beliau ini saya pikir punya jam terbang yang cukup lumayan untuk di Kota Medan, karena ada beberapa orang yang ia sebutkan begitu ya. Nah, saya pikir ini berbahaya sekali nih pernyataan beliau ini. Nah, jadi bagaimana hubungannya dengan solusi kasus pajak Gambir? Seperti ini Pak Bobi Nasution. Untuk ini harus dilakukan win-win solution. Pak Bobi Nasution bisa mengatakan kepada Yamite Malauli untuk berdamai dengan saya. Berdamai dengan saya, menyelesaikan permasalahan dengan saya, membayar ganti untung dengan saya. Karena saya dengar juga pihak Ibu Nur Halimah itu sudah mencoba untuk berdamai dengan Ibu Gea, tapi Ibu Gea minta 100 juta. Perdamaian 100 juta ya kalau nggak salah, seperti itu. Nah, 100 juta itu saya bisa bayar supaya selesai masalah seperti itu. Dan saya akan membuat rekonsiliasi yang besar-besaran. Saya bisa kita bisa bikin pesta seperti itu, rekonsiliasi dalam hal ini. Dan saya juga berjanji jika Yamite Malauli menyelesaikan perdamaian dengan saya juga Ibu Nur Halimah yang mengeluh anaknya sekolah itu uang sekolahnya, saya 1 tahun saya tanggung. Biaya sekolah Ibu Nur Halimah. Ada 2 orang saya nggak salah itu, Ibu Nur Halimah di laki-laki dan perempuan. Seperti itu. Jadi saya siap 1 tahun tanggung biaya uang sekolah anak ibu, seperti itu. Nah, jadi keputusan di tangan Bro Bobi Nasution, karena saya tahu Bro Bobi Nasution itu pendukungnya salah satu adalah tema Lauli, Yamite Malauli, seperti itu. Dan tentu Pak Bobi Nasution juga itu harusnya bergerak menyelesaikan ini, jangan sampai nanti citranya buruk karena pendukungnya adalah orang-orang yang berkelakuan buruk dinilai di mata masyarakat. Jadi saya datang untuk membawa kedamaian, membawa solusi bagi permasalahan yang pelik ini, karena ini bukan masalah yang hanya 1 hari, tidak. Ini masalahnya sudah berlarut-larut supaya diselesaikan. Lalu beliau ini menyuruh-nyuruh ya, dalam videonya ini dia menyuruh-nyuruh Pak Bobi menyelesaikan persoalan dia dengan yang disebutkannya bernama Yamite Malauli itu. Anda ini siapa Pak? Kok suruh-suruh Pak Wali Kota? Ini saran dari kita ya, yang mengetahui prosedur, lebih baik Anda ini datang ke kantor pengacara. Pasti Anda punya teman atau saudara atau siapapun lah kerabat Anda yang berprofesi sebagai lawyer atau advokat ya. Atau sekiranya Anda tidak punya, ya banyak di Kota Medan atau mungkin dimanapun Anda bisa temukan ya penasihat hukum atau pengacara. Ya silakan aja Anda gugat itu loh. Kalau memang Anda bersengketa atau punya masalah dengan oknum yang Anda sebutkan tadi, tidak perlu suruh sana suruh sini, suruh wali kota segala macam untuk menyelesaikan masalah Anda. Akhirnya video yang Anda sampaikan ini udah melebar kemana-mana, substansinya apa begitu. Anda ini di awal menceritakan tentang persoalan antara Ibu Gea dan seorang bapak yang baku hantam di Pasar Gambir, Tembung, Medan. Akhirnya cerita masalah Anda, cerita masalah problem Anda dengan oknum yang kebetulan adalah orang yang bersuku bangsa Nias.
Anda seret nama pejabat ini, pejabat itu, nama menteri disebut-sebut ya, wali kota juga Anda suruh-suruh ya. Ini udah keliru sekali nih. Yang saya maksud adalah Bapak ini sudah melebar kemana-mana. Artinya saya tangkap ini dari apa yang disampaikan beliau ini. Beliau ini mau tampil seolah bak pahlawan begitu, bak hero ya, dengan memberikan, saya berikan 100 juta kepada Bu Gea. Saya berikan jaminan pendidikan 2 tahun kepada 2 anak. Itu anak ibu dari bapak yang tersangka itu. Nah, mau tampil hero, mau tampil hebat gitu, terlihat kan. Namun di samping mau terlihat tampil hero itu, dia menyuruh orang-orang pejabat untuk menyelesaikan masalahnya, sehingga uang nanti hasil penyelesaian masalah itu bisa dia kasihkan. Saya mau sampaikan, Pak, Bapak ini jangan cari panggung, jangan cari panggung di tengah masalah orang ya. Video Bapak ini menyedihkan sekali ya. Jangan, Pak, jangan cari panggung ya di tengah-tengah masalah orang gitu ya. Bawa nama orang nggak boleh ya. Anda nanti berbahaya. Kalau saja orang-orang itu nanti tidak setuju dengan yang Bapak sampaikan, mereka bisa melaporkan Bapak kan begitu sembarangan. Bapak ini begitu. Saya membawa solusi, saya menunggu konfirmasinya Pak Bobi Nasution dan Ibu Nur Halimah dan teman-teman dan juga Ibu Gea juga boleh mendesak Yamite Malauli untuk menyelesaikan ini. Bahkan bisa mendesak Yasona Lauli untuk mendesak anaknya menyelesaikan masalahnya dengan saya, supaya saya bisa bantu kalian untuk berdamai. Nah, 100 juta saya berikan kepada Ibu Gea untuk, ya katakanlah untuk mengobati luka-luka di hatinya, luka-luka jiwa. 100 juta itu bisa mengobati. Nah, Ibu Nur Halimah juga bisa suaminya kembali dan berdamai, dan uang sekolah anaknya 1 tahun untuk 2 orang itu bisa saya tanggulangi dari uang perdamaian kami. Demikian yang bisa saya bantu untuk kemajuan Kota Medan dari Inggris Raya, dari benua Eropa. Saya Konrad Sinaga hari ini, hari Senin tanggal 21 Oktober 2021. Oras Kota Medan, jayalah kotaku. Nah, Bapak ini menyatakan dia menunggu solusi. Sepertinya Bapak ini kayak lebih hebat dari Pak Wali Kota gitu ya. Mungkin hampir sehebat menteri atau sederajatnya lah begitu ya. Menyuruh-nyuruh Wali Kota Bobi untuk menyelesaikan masalah dia, karena dia katanya mau membantu 2 pihak yang sedang berseteru di Polsek Perjusetuan Medan. Sekali lagi mau saya sampaikan, Bapak ini jangan cari panggung ya, memperkeruh suasana ya. Ini masalah sedang ditangani oleh pihak Polrestabes Medan dan Polda Sumatera Utara. Jadi kehadiran Bapak ini di medsos semakin memanaskan situasi ya. Dari awal tadi menjelek-jelekkan kesukuan ya, menebar fitnah, ujaran kebencian, dan di tengah menceritakan cerita-cerita yang sebenarnya tidak pantas diceritakan ya. Termasuk juga mencatut nama-nama orang-orang, diseret-seret nama kepresidenan, diseret-seret nama Pak Menteri Hukum dan HAM, Pak Yasona, dan segala macam. Saya sudah sampaikan tadi, kalau memang punya masalah dengan orang, tinggal gampang, itu pengadilan terbuka untuk siapapun. Tinggal Anda laporkan, Anda gugat ya. Kalau memang Anda tidak mempunyai kompetensi di bidang itu, Anda tidak mampu untuk melakukan itu, mari silakan sewa lawyer, pengacara, advokat. Sampaikan supaya mereka yang mewakili Anda di peradilan ya. Jangan dari video Anda suruh-suruh Pak Bobi menyelesaikan masalah Anda demi supaya Anda terlihat heroik gitu. Dia suruh Ibu Halimah dan Ibu Gea mendesak Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli untuk menyelesaikan masalah dia dengan kawan konfliknya, demi untuk dia
membantu Bu Halimah dan Bu Gea. Saya pikir ini udah kesalahan yang sistematik ya. Ini benar-benar mohon maaf nih Pak ya. Anda tidak mengerti proses hukum dan peradilan di Indonesia. Mohon maaf sekali. Kalau memang Anda niat membantu, kalau menurut saya cukup Anda doakan saja Pak, supaya apa yang terjadi boleh terselesaikan dengan baik. Jangan Anda campuri segala sesuatunya, ke sini ke sana, Anda tunjuk ini tunjuk itu, desak sana desak sini. Akhirnya statement yang Anda keluarkan itu statement yang membuat orang menertawai Anda Pak ya. Jadi terakhir dari saya ini hanya pesan ya, sebagai saya seorang netizen juga yang memperhatikan perihal video yang viral ini. Saya sarankan kepada Pak Sinaga ini supaya sesegera mungkin mengklarifikasi pernyataannya di medsos ya, terutama terkait informasi tentang suku Nias yang menurut saya itu pernyataan yang sesat, pernyataan yang berbahaya dan wajib Anda pertanggungjawabkan ya. Yang pertama, Anda menyebut bahwa budaya Nias terpengaruh oleh iblis. Terus selanjutnya Anda menyebut bahwa seorang pria di Nias yang menikah harus mempersembahkan istrinya kepada orang bapaknya untuk diambil keperawanannya oleh orang tuanya. Ini harus Anda pertanggungjawabkan dan harus Anda klarifikasi. Kalau memang Anda dengar, dari siapa Anda dengar. Kalau memang ini hanya Anda dengar, berarti Anda harus menyampaikan permohonan maaf di depan publik karena tidak mencari tahu terlebih dahulu tentang kebenarannya. Termasuk juga Anda harus meminta maaf terhadap pihak-pihak yang nama-namanya Anda sebutkan di video ini. Pihak-pihak yang tidak ada kaitannya ya, dan tidak ada hubungannya. Bahkan terkesan Anda buat-buat ya. Segeralah minta maaf, bikin video klarifikasi, karena saya khawatir kalau Anda tidak membuat video klarifikasi, maka ini kan sifatnya delik aduan. Bisa jadi sesegera mungkin akan ada yang melaporkan Anda dan Anda bisa bermasalah dan Anda akan diproses secara hukum. Even posisi Anda pun bukan di Indonesia. Ya, saya pikir cukup komentar dari saya sebagai netizen. Saya Alex, saya undur diri. Terima kasih untuk seluruh netizen yang sudah menyimak dan mendengarkan video ini dari awal sampai akhir. Salam untuk kita semua. Yahobu, Horas, salam sejahtera. Tetap semangat.